Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Kartika Sari dari kelas BGMI 3D dengan NIM 1860205222152. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Di samping saya ini merupakan contoh cover modul kurikulum Merdeka dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas 5 yang di dalamnya memuat informasi umum dengan poin A, identitas modul, penyusun Poppy Kartika Sari, instansi Min Al-Hulaifi, tahun penyusunan tahun 2023-2024, jenjang sekolah SD atau MI, mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Fase kelas C atau 5. Jadi di dalam kurikulum Merdeka terdapat fase dan dengan tema gotong royong. Alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran. Selanjutnya di poin B ada kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik dapat memahami apa itu gotong royong. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh dari manfaat penerapan gotong royong. Kemudian di poin C, profil pembelajaran Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebenekaan sosial. Lalu gotong royong, berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Di poin D ada sarana dan prasarana. Meliputi ruang kelas, alat pembelajaran HP, laptop, gambar, video pembelajaran, dan lain-lain, sumber belajar, buku ajar, internet, gambar, video animasi, PT. Di poin E ada target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir asas tinggi atau HOTS. Di poin F ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang saya buat adalah pendekatan pembelajaran Student Concept dengan strategi kooperatif dan model project-based learning, serta menggunakan metode ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Selanjutnya, di komponen inti meliputi poin A, capaian pembelajaran. Menganalisis konsep gotong royong agar tumbuh kesadaran dalam diri peserta didik untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya, di poin B, ada tujuan pembelajaran. Melalui model project-based learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, meningkatkan pemahaman mengenai gotong royong, dan yang kedua, menambah keterampilan dan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya di poin C ada alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang gotong royong. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang tujuan dan manfaat penerapan gotong royong. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan peserta didik tentang macam gotong royong. Selanjutnya di poin D ada persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru mengingatkan peserta didik untuk menyiapkan buku pegangan, buku tulis, dan alat tulis. Selanjutnya di poin E ada pertanyaan pemantik. Contoh pertanyaan pemantik yang saya buat, yang pertama adalah, mengapa kita perlu melakukan gotong royong? Yang kedua, apa yang terjadi jika seseorang enggan gotong royong? Dan yang ketiga, bagaimanakah manfaat yang kita peroleh dari gotong royong? Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang akan saya praktikkan dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kok masih lemes, belum sarapan ya? Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa bersama. Berdoa di dalam hati, mulai. Amin. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ya, Bu. Tidak ada, Bu.
semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya kita lihat gambar yang Ibu berikan Bu, itu tak ya. nih sih ya. Kira-kira manfaat apa yang akan Assalamualaikum. kita peroleh dari melakukan kegiatan tersebut? Lingkungan menjadi bersih, Bu. Betul, Mbak Kirana. Yang lainnya, apakah ada yang bisa menjawab? Biar tidak Pekerjaan yang terjadi banjir, Bu. Bagus. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah meningkatkan pemahaman kalian mengenai gotong royong. Selain itu, untuk menambah keterampilan dan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hal ini akan bermanfaat untuk menciptakan rasa persatuan dan solidaritas antara kita dan masyarakat, baik untuk sekarang maupun untuk kehidupan yang akan datang. Kita bagi beberapa kelompok dulu ya. Satu kelompok berisi 4 orang. Tolong siapkan alat tulis kalian. Gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Jadi, ketika kita melakukan gotong royong, itu karena rasa sukarela, bukan karena ada paksaan. Karena kita juga merasa peduli terhadap lingkungan. Dan hal ini untuk mencapai suatu tujuan, seperti halnya membersihkan lingkungan, membersihkan musola, dan lain-lain. Gotong royong ada beberapa macamnya. Yang pertama, gotong royong di keluarga. Ketika gotong royong di keluarga berarti ketika semua anggota keluarga bekerja sama dalam membantu satu sama lain. Contoh dari gotong royong ini yaitu membersihkan rumah. Dan yang kedua, gotong royong di sekolah, yaitu siswa dan guru bekerja bersama untuk menjaga kebersihan sekolah atau melakukan proyek bersama. Contohnya tiket sekolah. Dan yang terakhir, gotong royong di masyarakat, yaitu ketika warga secara bersama-sama melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan. Lanjut. Siapa di sini yang pernah ikut gotong royong? Saya. Wah, hanya Mbak Fitri ini yang pernah ikut gotong royong ini. Iya, Bu, yang lain itu orangnya malas-malas. Untuk itu, kalian diberi tugas menuliskan pengalaman kalian ketika mengikuti kegiatan gotong royong dan beri manfaat yang kalian dapat setelah mengikuti kegiatan tersebut. Tugas ini dilakukan lambat besok jam 12 siang. Pengumpulannya bisa lewat Google Classroom. Tugas ini, cerita kalian itu akan Ibu buat menjadi sebuah buku cerita yang akan untuk anak-anak baca sendiri ya. Sampai sini apakah ada yang belum dimengerti? Sudah, Bu. Paham. Alhamdulillah, terima kasih ya anak. Kalian hebat karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Sebelum pembelajaran ditutup, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu agar tetap bersemangat? Nyanyi apa, Bu? Nyanyi menggapai bintang. Ada yang bisa? Saya bisa. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas.
Tas menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, dia berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ular meningkat di bangkai, Bundar. kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Jari kanan, satu jari kiri, satu jari dua Jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. tiga jari kanan, Tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat lilin. inci. Jari kanan, Lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahir. Asyhadu alla ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Di poin A, micro teaching yang saya praktikan adalah contoh pembelajaran berbasis daring, yakni memakai Google Meeting. Di dalamnya, saya menggunakan pendekatan student center dengan strategi kooperatif, menggunakan model project-based learning, dan menggunakan metode ceramah, diskusi, serta pemberian tugas. Adapun elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro teaching meliputi: yang pertama, analisis kekuatan dan kekurangan pendekatan pembelajaran student center atau berorientasi pada siswa. Kekuatan dari pendekatan ini yaitu untuk melatih siswa agar aktif dalam pembelajaran. Akan tetapi, dengan menggunakan pembelajaran daring, saya rasa kurang maksimal, sehingga ada beberapa siswa yang pasif. Selanjutnya yang kedua, strategi kooperatif. Kekuatan dari strategi ini adalah siswa bisa bekerja sama dalam pembelajaran. Akan tetapi, dikarenakan daring, mereka belum bisa leluasa untuk berdiskusi. Yang ketiga, model pembelajaran yang saya gunakan yaitu project-based learning. Contohnya, membuat proyek sebuah buku bacaan dari pengalaman peserta didik mengikuti kegiatan gotong royong. Kekuatan dari model ini bisa menjadikan siswa untuk kreatif dan mengekspresikan diri lewat tulisan. Sedangkan kelemahannya, model ini memerlukan waktu yang lama serta biaya yang banyak. Yang keempat, ceramah. Metode ini dapat digunakan untuk siswa yang berjumlah banyak. Akan tetapi, dengan menggunakan metode ini menjadikan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Dan penugasan. Dengan adanya pemberian tugas, bisa membuat peserta didik memiliki rasa tanggung jawab. Akan tetapi, metode ini memiliki kelemahan yaitu peserta didik berpotensi meniru jawaban temannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya, menurut saya, pembelajaran daring tidak seefektif dengan pembelajaran luring. Hal ini dikarenakan ada beberapa siswa yang terkendala sinyal, serta ada pula yang masih tidak aktif dalam pembelajaran. Akan tetapi, pembelajaran ini bisa memudahkan siswa dalam belajar, jadi tidak harus pergi ke sekolah. Di poin B, teori yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu teori humanistik, di mana teori ini bisa mengarahkan siswa untuk berpikir secara induktif. Selain itu, teori ini juga mementingkan pengalaman serta agar peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
Dengan belajar dari pengalaman, maka mereka akan lebih merasakan serta mempunyai gambaran nyata dan diharapkan mampu memahami materi pembelajaran tersebut. Selain itu, ada pula teori behavioristik, yang dimana ada perubahan tingkah laku dari pengalaman dan latihan. Contohnya, ada peserta didik yang awalnya dengan pembelajaran luring merasa malu, akan tetapi ketika menggunakan pembelajaran daring, mereka bisa aktif, begitupun sebaliknya. Dan di poin C, perbedaan pembelajaran. Jika menggunakan pembelajaran secara luring, saya rasa lebih efektif daripada menggunakan pembelajaran secara daring. Hal ini dikarenakan ketika bisa face-to-face dengan peserta didik, kita bisa mengamati dan menilai secara langsung tanpa banyaknya kendala. Sangat berbeda ketika menggunakan daring. Banyak kendala yang dihadapi, seperti susah sinyal, ataupun peserta didik harus memiliki kuota internet agar dapat mengikuti pembelajaran. Seperti micro teaching yang saya lakukan, dikarenakan susah sinyal, maka suaranya putus-putus, sehingga pembelajaran tidak terlalu efisien dan efektif. Dan di poin D, dalam micro teaching yang berbasis daring tersebut, terlihat bahwa hanya ada interaksi di antara guru dan peserta didik, sedangkan antar peserta didik tidak ada interaksinya sama sekali. Selain itu, ada peserta didik yang tidak on cam karena mungkin merasa malu dan hanya beberapa yang aktif pembelajaran. Untuk tingkah laku mereka tidak ada yang berbuat hal buruk dan mengikuti pembelajaran dengan baik meskipun belum maksimal.